Halo sahabat perjalanan, di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, kita sering merasa terombang-ambing oleh keadaan yang seolah di luar kendali. Kita belajar bahwa realitas adalah sesuatu yang harus dihadapi, ditaklukkan, atau diterima. Namun, bagaimana jika semua yang kita yakini tentang realitas itu salah? Bagaimana jika dunia luar yang kita alami sejatinya adalah cermin dari dunia batin kita sendiri? Ini adalah kisah perjalanan seorang pria bernama Arka yang dari kegelapan kebingungan dan luka batin mulai menemukan kekuatan terbesar yang pernah ada, kekuatan pikiran dan kesadaran untuk mengubah realitasnya sendiri. Dari langkah-langkah kecil hingga lompatan besar, ia menguak rahasia bahwa realitas bukanlah sesuatu yang kaku dan tetap, melainkan sesuatu yang fleksibel dan responsif terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Melalui kisah ini, kamu akan diajak menyelami bukti-bukti nyata bahwa pikiran bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi kunci untuk membuka pintu-pintu keajaiban di dalam kehidupan. Bersiaplah untuk membuka mata, hati, dan pikiran. Karena perjalanan ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat dunia dan dirimu sendiri. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari perjalanan ini. Di sebuah kota kecil yang seolah tak pernah berubah, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Kota itu tenang, nyaris beku dalam pola hidup yang sama setiap hari. Matahari terbit dan terbenam tanpa kejutan. Hujan datang dengan presisi membosankan. Dan orang-orang hidup seperti robot, bekerja, makan, tidur, ulangi. Arka pun demikian, setidaknya sampai satu malam yang mengubah segalanya. Hari itu, Arka menemukan sebuah buku tua di loteng rumah neneknya. Sampulnya lusuh, tak ada judul. Hanya goresan tangan halus, pikiran adalah kunci. Ia mulai membaca. Halaman demi halaman, buku itu berbicara tentang kenyataan sebagai hasil pemikiran manusia. Tentang bagaimana realitas luar hanyalah pantulan dari kondisi batin. Tentang orang-orang yang sembuh dari penyakit mematikan hanya dengan keyakinan. Tentang eksperimen air yang berubah. Kristalnya tergantung dari kata-kata yang dilafalkan. Awalnya Arka skeptis. Kalau benar semudah itu, kenapa dunia tetap kacau? Pikirnya. Tapi ada satu kalimat yang tertinggal di benaknya. Realitasmu bukan milik bersama. Ia adalah teater pribadimu. Dan pikiranmu adalah penulis naskahnya. Kalimat itu mengganggunya selama berhari-hari. Ia mulai bereksperimen. Awalnya hal kecil. Ia mulai membayangkan bahwa ia akan menerima senyuman dari seseorang yang biasanya cuek. Keesokan harinya, petugas warung tempat ia biasa membeli kopi, yang biasanya hanya berkata, "Berapa?" Tersenyum dan berkata, "Pagi, Arka." Ia terhenyak. Lalu ia mulai menuliskan afirmasi di dinding kamarnya. Saya layak hidup berkecukupan. Saya terbuka menerima keajaiban. Setiap pagi ia baca keras-keras, walau merasa bodoh pada awalnya. 3 minggu berlalu, dan Arka mendapatkan tawaran kerja dari seorang kenalan lama. Sesuatu yang tidak pernah ia cari, tapi entah mengapa muncul begitu saja. Gaji lebih besar, jam kerja fleksibel, dan yang lebih aneh, pekerjaan itu terasa menyenangkan. Apakah ini hanya kebetulan? Dalam diam, benih kesadaran mulai tumbuh. Mungkin, pikirnya, realitas memang bukan sekadar sesuatu yang terjadi padamu. Mungkin ia sesuatu yang kau bentuk dari dalam. Malam itu, Arka duduk di balkon, menatap langit. Ia membisikkan kata-kata ke semesta. Jika benar pikiranku bisa mengubah segalanya, bimbing aku. Aku siap. Langit tetap gelap. Tak ada bintang jatuh. Tapi di dalam dirinya, sebuah pintu telah terbuka. Setelah malam di balkon itu, Arka mulai hidup dengan kesadaran baru. Ia tak lagi memandang dunia sebagai sesuatu yang padat dan pasti. Ia mulai melihat hidup seperti bayangan di air, berubah tergantung gelombang batin di dalam dirinya. Tapi semakin ia mencoba mengubah pikirannya, semakin pula ia menyadari pikirannya bukan milik tunggal. Ia telah dipenuhi keyakinan tua, ketakutan warisan, dan luka-luka kecil yang disimpan rapi di sudut-sudut kenangan. Ia mulai bermeditasi, membaca lebih banyak buku, dan mendengarkan orang-orang yang pernah mengalami transformasi pribadi. Suatu malam, ia menemukan konsep yang membuatnya terdiam, hukum resonansi.
Dunia di sekitarmu adalah cermin yang memantulkan isi hatimu. Bukan sekadar apa yang kau pikirkan, tapi siapa engkau sebenarnya di balik semua lapisan topeng. Ia menuliskan satu pertanyaan besar di jurnalnya. Kalau realitas mencerminkan pikiranku, mengapa aku masih dikelilingi hal-hal yang tak aku sukai? Jawaban datang perlahan. Ternyata, banyak yang ia pikirkan bukan berasal dari kesadaran, choteisa, melainkan dari ketakutan bawah. Sadar yang telah lama tertanam. Ia sadar bahwa di balik keinginan untuk sukses, ada rasa takut gagal. Di balik mimpi kebebasan, ada luka masa kecil tentang merasa tidak cukup berharga. Suatu hari, dalam diam pagi yang lembut, Arka berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, ia tidak melihat wajahnya. Ia melihat dirinya sebagai frekuensi. Sebagai gelombang yang mengirim sinyal ke semesta. Dan semesta hanya menjawab sesuai sinyal itu. Ia mulai memaafkan, pertama dirinya sendiri, kemudian orang-orang yang pernah mengecewakannya. Ia tahu jika realitas adalah cermin, maka kemarahan yang ia simpan akan terus kembali sebagai konflik di luar. Seminggu kemudian, terjadi keanehan. Seorang rekan kerja yang selama ini selalu bersikap sinis padanya tiba-tiba bersikap ramah. Mengajak makan siang, bercerita tentang masalah pribadi. Arka hampir tak percaya, tapi ia tahu. Ia telah mengubah sesuatu di dalam, dan dunia menjawab. Ia mulai bermain-main dengan ide itu. Sebelum tidur, ia membayangkan harinya akan dipenuhi kejutan baik. Ia merasa rasa syukur di dadanya, membiarkannya meluas. Dan esoknya, ia menerima panggilan dari seorang sahabat lama, yang bahkan telah ia lupakan membawa kabar yang membahagiakan. Arka sadar, realitas tidak bisa ditipu. Kau tak bisa berkata positif di luar, tapi menyimpan keraguan di dalam. Dunia bukan mendengar kata-katamu, tapi merasakan energimu. Pikiranmu, emosi terdalammu, adalah blueprint dari hari esok. Kini, setiap hari ia bertanya pada dirinya, apa yang sedang aku pancarkan? Karena ia tahu, dunia akan menjawab dengan pantulan yang setia. Sore itu, langit mendung menggantung rendah. Seakan-akan hujan menahan napas, menunggu sesuatu untuk terjadi. Dan sesuatu memang terjadi. Sesuatu yang akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan Arka. Ia menerima telepon. Ibunya, yang tinggal di kota lain, jatuh sakit. Parah, di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa jantung ibunya melemah drastis. Kondisinya kritis. Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi Anda harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Arka terdiam. Dunia seperti bergetar. Semua teori, semua afirmasi, semua meditasi yang selama ini ia lakukan, mendadak terasa rapuh di hadapan kenyataan semacam ini. Bagaimana mungkin pikiran mengubah realitas jika realitas menghadirkan rasa sakit yang begitu nyata? Malam itu, di bangsal rumah sakit yang sepi, Arka duduk di samping ibunya. Wajah perempuan yang telah membesarkannya tampak pucat. Napasnya berat. Ia memegang tangan ibunya dan mencoba menenangkan pikirannya. Tapi hatinya kacau. Lalu ia ingat satu kutipan dari buku pertama yang mengubahnya. Kekacauan terbesar adalah ladang subur bagi keajaiban. Di sanalah kekuatan pikiranmu diuji. Bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi untuk membentuknya dari reruntuhan. Arka memejamkan mata. Ia mulai bernapas perlahan. Ia tak berusaha memaksa ibunya sembuh. Ia hanya membayangkan cahaya keemasan menyelimuti ibunya. Ia membayangkan jantung itu berdetak stabil. Ia menanamkan satu keyakinan. Kehidupan itu kuat. Cinta itu penyembuh. Ia mengulangi kalimat itu dalam hati seperti mantra. 3 hari 3 malam ia bertahan di rumah sakit. Dia berbicara pada ibunya yang belum sadar. Menceritakan kenangan lucu. Menyanyikan lagu-lagu masa kecil. Para perawat memperhatikan, heran melihat ketenangannya. Tapi ia tahu, ini bukan ketenangan palsu. Ini adalah bentuk tertinggi dari pengendalian batin. Dan keajaiban kecil pun terjadi. Pada hari keempat, ibunya membuka mata. Lemah tapi sadar. Dokter mengatakan sesuatu yang bahkan terdengar. Tak masuk akal. Kami belum mengerti bagaimana ini terjadi. Tapi jantungnya mulai pulih dengan sendirinya. Arka hanya tersenyum. Ia tidak melihatnya sebagai mukjizat yang jatuh dari langit. Ia tahu, realitas telah menjawab frekuensi terdalamnya. Cinta, bukan ketakutan. Setelah kejadian itu, pandangannya pada dunia berubah. Ia tak lagi sekadar mencoba berpikir positif. Ia belajar untuk menjadi sumber energi positif itu sendiri. Untuk bertanggung jawab bukan hanya atas tindakannya, tapi juga getaran yang ia pancarkan. Karena ia telah melihat
Bahkan di hadapan kematian, pikiran, jika dipenuhi cinta, harapan, dan keteguhan, bisa membuka jalan bagi kehidupan. Setelah kejadian di rumah sakit, Arka menjadi pribadi yang berbeda. Ia tak lagi melihat kekuatan pikiran sebagai teori spiritual atau sekadar alat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia melihatnya sebagai panggilan untuk mengenali siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai lebih sering menyendiri. Bukan karena ia menjauhi dunia, tapi karena ia merasa ada dunia lain, dunia batin, yang belum sepenuhnya ia jelajahi. Ia memperdalam meditasi. Ia mengurangi distraksi. Ia mulai mendengarkan sesuatu. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Pada awalnya, itu hanya seperti intuisi samar. Sebuah dorongan halus yang membisikkan, jangan ambil tawaran itu. Atau temui orang ini. Dan anehnya, ketika ia mengikuti dorongan itu, segalanya mengalir lebih lancar. Ia mulai menulis jurnal bukan hanya untuk mencatat kejadian, tetapi untuk mencatat bisikan terdalam hatinya. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa suara itu punya nada yang khas. Tenang, tidak memaksa, tapi penuh keyakinan. Suara itu tidak pernah menakut-nakuti. Ia hanya membimbing. Arka menyadari bahwa inilah yang dulu disebut banyak orang dengan nama berbeda. Hati nurani, higher self jiwa, atau suara ilahi. Ia sadar bahwa suara ini bukanlah produk dari pikirannya yang gelisah, melainkan dari kedalaman kesadaran yang jauh lebih luas. Satu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah padang yang luas, penuh cahaya lembut. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua berpakaian putih, duduk di bawah pohon besar. Lelaki itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata penuh kasih. Tapi dalam tatapan itu, Arka merasakan kata-kata, "Kau bukan korban dunia ini. Kau adalah pencipta yang sedang belajar mengingat kekuatannya." Ketika ia terbangun, jantungnya berdetak kencang. Ia menangis tanpa tahu kenapa. Tapi satu hal ia tahu pasti. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang melampaui dunia kasat mata. Sejak saat itu, ia tidak lagi hanya mengubah pikirannya untuk mengubah realitas. Ia mulai hidup dari tempat yang lebih dalam. Nuanandit kesterahkan akan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ketika ia hidup dari tempat itu, realitas pun mulai berubah lebih cepat. Pintu-pintu terbuka tanpa ia dorong. Orang-orang datang membawa pelajaran atau bantuan, seolah ditarik oleh medan energi yang ia bangun. Bahkan ketika masalah muncul, ia tak lagi panik. Ia tahu, setiap tantangan adalah cermin. Setiap krisis adalah undangan untuk kembali ke dalam. Dan suara itu, suara dari dalam, terus memandu. Tenang, sabar, dan setia. Kini Arka tahu, kekuatan pikiran bukan tentang mengontrol dunia luar, tapi tentang selaras dengan dunia dalam. Karena ketika batinmu tenang dan sejernih danau, dunia akan memantulkan kejernihan itu kembali padamu. Dunia luar mulai berubah. Tapi bukan karena Arka memaksanya, justru karena ia tak lagi berusaha. Ia hanya terus memperdalam kehadiran dirinya. Ia hadir penuh dalam setiap tindakan. Dalam menyeduh teh, dalam berbicara, dalam mendengarkan, dan seiring ia menjadi lebih hadir, realitas pun menjadi lebih hidup. Sesuatu yang dulu biasa-biasa saja, seperti suara burung di pagi hari, atau cahaya matahari yang menembus jendela, kini terasa seperti berkah. Bahkan momen-momen sepi, yang dulu ia anggap membosankan, kini menjadi ladang kesadaran. Lalu hal-hal ajaib mulai terjadi. Arka mulai menerima undangan berbicara di komunitas kecil, berbagi tentang pengalamannya. Ia tidak pernah mencari panggung, tapi panggung yang menemukan dia. Orang-orang mulai berkata, "Aku merasa tenang saat bicara denganmu." Atau, "Kata-katamu menyentuh sesuatu dalam diriku." Ia sadar ini bukan tentang dia. Ini tentang frekuensi yang kini ia pancarkan. Di suatu senja yang tenang, Arka duduk di taman kota. Di depannya, seorang anak kecil sedang bermain. Tiba-tiba, anak itu datang dan berkata tanpa sebab, "Kakak, dunia ini suka kakak, tahu?" Arka tertawa pelan. Anak itu berlari pergi, seolah hanya ditugaskan untuk menyampaikan pesan kecil dari semesta. Dunia tidak lagi tampak menentang. Tiada sempurna, masih ada tantangan. Tetapi Arka merasa bahwa realitas kini bersahabat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena dirinya yang berubah.
Ia mulai menyadari hukum-hukum halus yang mengatur semesta ini. Bahwa niat tulus lebih kuat dari ambisi keras kepala. Bahwa syukur adalah magnet dari kelimpahan. Bahwa ketenangan batin adalah jalan pintas menuju solusi. Dan bahwa cinta tanpa syarat adalah energi pencipta paling murni. Suatu hari, Arka menolong seorang kakek di jalan. Hanya tindakan kecil, membantu membawa barang. Tapi kakek itu menatapnya dan berkata, "Anak muda, orang-orang seperti kamu mengubah dunia. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehadiran." Itulah realitas baru Arka. Dunia yang menyambut. Dunia yang menjadi sahabat, bukan karena ia mengendalikan semuanya, tapi karena ia menjadi energi yang ingin ia lihat di dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arka berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak ingin lari dari hidup. Aku ingin tinggal di sini, sepenuhnya. Karena kini, dunia tidak lagi terasa seperti penjara yang dingin. Yaur adalah taman yang hidup." Dan Arka bukan lagi pengunjung. Ia adalah bagian dari tarian semesta itu. Saat hidup tampak mulai indah, semesta seringkali mengirimkan ujian yang lebih dalam. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Begitulah yang terjadi pada Arka. Suatu malam, saat tengah bersantai membaca buku, ia menerima pesan dari seseorang yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Ayahnya. Pesan itu singkat, "Aku ingin bertemu." Arka terpaku. Dulu, ayahnya adalah sumber dari banyak luka dalam dirinya. Lelaki keras yang pergi meninggalkan keluarga saat Arka masih kecil. Ia tumbuh dengan banyak pertanyaan yang tak pernah dijawab, banyak kemarahan yang tak pernah ditumpahkan. Dalam semua proses spiritual yang ia jalani, sosok sang ayah adalah bayang-bayang yang belum ia hadapi. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Waktu seakan membeku saat Arka menatap wajah lelaki yang pernah ia benci, yang kini tampak lebih tua, lebih rapuh, tapi dengan mata yang jujur. "Maaf," kata ayahnya, bahkan sebelum kopi disajikan. Tak ada pembelaan, tak ada alasan, hanya keheningan yang dipenuhi kejujuran. Arka menahan air mata. Seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana bisa ia memaafkan seseorang yang menghancurkan masa kecilnya? Tapi bersamaan dengan itu, ia sadar, luka itu masih hidup di dalam dirinya. Dan selama luka itu ada, realitasnya tak akan pernah benar-benar bebas. Dalam sekejap, Arka tidak melihat ayahnya sebagai penyebab penderitaan, tapi sebagai bagian dari skenario jiwa, sebagai aktor yang membawakan pelajaran paling penting. Memaafkan adalah jalan pulang. Ia berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku sudah sepenuhnya memaafkan, tapi aku ingin mencoba, karena aku tak mau hidup dengan luka itu lagi." Ayahnya menunduk. Mereka bicara lama malam itu, tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang ketidaktahuan, dan sesuatu dalam diri Arka meleleh, bukan karena semuanya jadi benar, tapi karena ia tak ingin menyimpan luka sebagai identitas lagi. Setelah pertemuan itu, Arka mengalami sesuatu yang aneh. Ia merasa lebih ringan, seperti ada beban yang selama ini menghimpit dadanya telah pergi. Ia tertawa lebih lepas, tidur lebih tenang, dan yang paling mencengangkan, peluang-peluang baru mulai berdatangan lebih cepat. Klien baru, teman baru, kesempatan berbicara di acara yang lebih besar. Semuanya datang beruntun. Arka menyadari sebuah hukum yang jarang dibicarakan. Luka yang belum disembuhkan memancarkan frekuensi penolakan terhadap hidup. Tapi ketika luka disinari cinta, ia berubah menjadi kekuatan. Kini, ia tidak lagi malu akan masa lalunya. Justru ia mulai berbicara tentangnya, tentang ayahnya, tentang luka batin, tentang transformasi, dan orang-orang terhubung. Karena luka adalah bahasa universal, tapi penyembuhan adalah bahasa jiwa. Arka kini tahu, mengubah realitas tidak hanya tentang berpikir positif, tapi tentang menyembuhkan bagian dalam yang telah lama menghalangi cahaya. Dan luka-luka itu, mereka tak lagi membusuk di balik hati. Mereka kini menyala, menjadi pelita. Setelah berdamai dengan masa lalu, Arka merasa hidupnya mulai menyatu dalam satu irama yang harmonis. Tidak sempurna tentu saja, tapi kini ia tidak lagi melihat batas-batas hidup seperti dulu. Yang dulunya dinding, kini seperti tirai tipis yang bisa disibak. Namun, semesta, seperti guru sejati, tidak membiarkan muridnya berhenti di satu tingkat. Suatu malam, dalam sebuah acara spiritual yang ia hadiri, seorang pembicara bertanya kepada para peserta, "Batas paling kuat dalam hidupmu
bukan di luar, tapi di dalam. Pertanyaannya, batas dalam dirimu yang mana yang paling kamu takuti untuk tembus? Pertanyaan itu menusuk Arka dalam. Ia sadar, walau telah menyembuhkan banyak luka, masih ada satu wilayah dalam dirinya yang belum ia jamah keyakinan tentang siapa dirinya yang sejati. Selama ini, ia berpikir dirinya cukup baik. Tapi jauh di dalam, masih tersisa suara kecil yang berkata, "Kau tidak pantas jadi besar." Suara itu tak sekeras dulu, tapi masih berbisik. Masih mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Masih menahan langkah besar. Lalu datanglah momen penentuan. Arka menerima undangan untuk menjadi pembicara utama di sebuah konferensi nasional. Bukan komunitas kecil seperti biasa. Ini adalah panggung yang luas, penuh orang-orang penting. Hatanya berdegup. Ketakutan lama muncul. Siapa aku? Apa aku cukup pantas untuk itu? Tapi Arka kini tahu, ketakutan itu bukan musuh. Ia adalah penjaga gerbang evolusi. Maka ia menjawab tantangan itu dengan satu kalimat pendek. Ya, saya bersedia. Malam sebelum acara, ia duduk sendirian di kamar hotel. Bukannya menyusun kata-kata, ia bermeditasi. Ia tidak ingin tampil sebagai sosok yang pintar atau berhasil. Ia hanya ingin hadir sepenuhnya, jujur sepenuhnya, dan menjadi saluran untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan ketika hari itu tiba, Arka berdiri di atas panggung. Bukan sebagai motivator, bukan sebagai guru, tapi sebagai jiwa yang telah belajar lewat luka, cinta, dan kesadaran. Ini sudah membaca catatan. Ia bercerita dari hati tentang bagaimana pikirannya dulu membentuk tembok-tembok dan bagaimana cinta membongkarnya. Tentang bagaimana realitas bukanlah penjara, tapi pantulan batin. Tentang bagaimana setiap orang, termasuk mereka yang duduk di kursi penonton, memiliki kekuatan untuk menembus batas diri sendiri. Dan ketika ia selesai, seluruh ruangan sunyi sejenak. Lalu tepuk tangan meledah. Tapi yang lebih penting, beberapa mata berkaca-kaca. Bukan karena mereka tersentuh oleh Arka, tapi karena mereka melihat diri mereka sendiri di dalam kisahnya. Arka melangkah turun dari panggung, bukan dengan perasaan bangga, tapi dengan rasa syukur yang dalam. Ia telah menembus batas bukan dengan melawan, tapi dengan melepaskan. Ia tak lagi berjuang menjadi lebih dari cukup. Ia telah menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Dan ia sadar, di balik setiap batas, ada versi dirimu yang lebih besar sedang menunggu. Setelah berbicara di panggung besar itu, Arka tidak kembali menjadi dirinya yang lama. Sesuatu dalam dirinya telah terbuka. Sesuatu yang tak bisa ditutup kembali. Hari-harinya tetap berjalan. Bangun pagi, bekerja, berbincang, bertemu orang. Tapi ada perbedaan. Ia kini hidup dalam kesadaran yang diperluas. Seolah-olah realitas sehari-hari bukan lagi satu dimensi datar, melainkan sebuah medan berlapis-lapis yang bergetar selaras dengan pikirannya. Ia mulai mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Pikiran-pikirannya, terutama yang bersumber dari ketulusan dan kejelasan batin, mulai terwujud dengan kecepatan yang menakjubkan. Ia pernah berpikir ingin bertemu seseorang yang bisa mendampingi perjalanannya secara spiritual, dan tak lama setelah itu, ia bertemu sosok itu, bukan dalam suasana mistik. Tetapi saat mengantri di sebuah toko buku, ia pernah berkata dalam hati bahwa ia ingin memberi dampak pada ribuan orang. Dan hanya dalam hitungan minggu, salah satu video rekaman pidatonya menyebar luas secara organik, ditonton ratusan ribu kali. Bukan karena promosi, tapi karena energinya menjangkau jauh melampaui kata-kata. Arka mulai memahami, realitas itu bukan dunia padat yang kaku, tetapi jaringan informasi dan energi yang responsif. Dan pikirannya, jika jernih dan selaras, bukan sekadar alat berpikir. Ia adalah gerbang ke dimensi realitas yang lebih tinggi. Suatu malam, dalam meditasi yang dalam, ia merasa melayang. Tapi bukan tubuhnya, melainkan kesadarannya. Ia seperti mengamati hidup dari atas. Ia melihat momen-momen masa lalunya, dari kecil hingga sekarang, seolah menonton film. Tapi ia tidak merasakan penyesalan atau sedih. Yang ia rasakan adalah keutuhan. Semua luka, semua kegagalan, semua ketakutan, ternyata bukan gangguan, tapi bagian dari desain. Semua kejadian, bahkan yang pahit, membawa benih kebangkitan. Dalam pengalaman itu, Arka menangis. Tapi bukan karena sedih. Ia menangis karena ia merasa dicintai oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Semesta, kesadaran, Tuhan, ia tidak tahu nama pastinya.
Tapi ia tahu, ia telah terhubung. Dan sejak malam itu, Arka mulai berbagi dengan cara yang lebih halus. Ia tak lagi berambisi menginspirasi orang. Ia hanya ingin menjadi ruang bagi kehadiran sejati. Orang-orang yang datang, padanya tidak selalu bertanya soal teknik berpikir atau tips sukses. Banyak yang hanya ingin duduk diam bersamanya, dan dari keheningan itu, penyembuhan terjadi. Arka menyadari bahwa realitas yang ia jalani kini bukan lagi hasil dari usaha mengubah dunia luar, melainkan hasil dari penyesuaian dengan frekuensi jiwa. Realitas tidak perlu diperjuangkan keras-keras, ia perlu diundang. Dan undangan itu datang ketika batin menjadi tenang dan hati menjadi jujur. Dimensi baru telah terbuka, dan Arka tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Perjalanan menuju kesatuan antara pikiran, jiwa, dan semesta. Setelah mengalami perluasan kesadaran yang nyaris mistik, Arka merasa seperti orang yang baru. Namun, ia tahu, pencerahan sejati bukanlah pelarian dari dunia, tapi kembali ke dunia dengan cara yang baru. Sukemuslian untuk tidak mengasingkan diri di puncak gunung, tidak membangun jarak dengan kehidupan sehari-hari. Ia justru memutuskan untuk turun kembali ke tengah hiruk-pikuk manusia. Dengan hati yang lebih luas dan pikiran yang lebih dalam, ia kembali ke pekerjaannya, bukan sebagai beban, tapi sebagai ladang pelayanan. Ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia tahu, setiap orang sedang dalam perjalanan spiritual mereka masing-masing. Meskipun tidak menyadarinya, Arka mulai menerapkan semua yang ia pelajari. Bukan dalam momen-momen magis, tapi dalam situasi sehari-hari. Saat mengantre panjang dan muncul rasa jengkel, ia mengubahnya menjadi latihan hadir. Saat rekan kerja marah, ia tidak melawan, tapi mendengarkan dengan jernih tanpa terpicu. Saat mengalami kegagalan kecil, ia tidak menghakimi diri, tapi memeluknya dengan belas kasih. Dan disitulah keajaiban sejati mulai terasa. Dunia luar menjadi lebih lembut, lebih sinkron, lebih penuh makna. Masalah masih ada, tetapi cara Arka menghadapinya telah berubah total. Ia tidak reaktif, ia tidak lari, ia hadir. Ia mulai membimbing orang lain, tapi bukan sebagai guru, melainkan sebagai sahabat perjalanan. Ia mengadakan pertemuan kecil di taman, di kafe, bahkan di rumah-rumah sederhana. Ia tidak menjanjikan kekayaan instan, kesuksesan cepat, atau realitas ajaib. Ia hanya mengajak orang-orang untuk melihat kembali ke dalam, ke ruang paling sunyi tempat semua realitas dimulai. Suatu malam, seorang peserta bertanya padanya, "Apa arti hidup menurutmu sekarang?" Arka tersenyum, lalu menjawab pelan, "Hidup bukan soal menemukan jawaban, tapi tentang menjadi ruang bagi kehidupan itu. Sendiri mengalir melalui dirimu, tanpa perlawanan, tanpa kepalsuan. Dan saat kau hidup seperti itu, realitas akan menyesuaikan." Ia tahu kalimat itu bukan teori. Itu adalah hasil dari seluruh luka, seluruh pertanyaan, seluruh pencarian yang telah ia lalui. Kehidupan tidak menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih dalam. Dan kedalaman itu memberi kekuatan yang lembut, tapi tak tergoyahkan. Kini Arka telah kembali, tapi ia tidak lagi sama. Ia hadir di dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Ia menjadi cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya hangat yang memberi arah. Dan realitas pun membalasnya dengan keajaiban sehari-hari yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya terjaga. Waktu terus berjalan. Dunia luar berubah seperti biasanya. Kota makin sibuk, teknologi berkembang, orang-orang berlalu lalang dalam ritme yang tergesa. Tapi di tengah arus yang deras itu, Arka tetap seperti batu tenang di dasar sungai. Tidak hanyut, tidak melawan. Hanya hadir. Suatu pagi, ia duduk di bangku taman yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Tempat di mana dulu ia merasa terasing dari hidup. Tapi kali ini, ia tidak merasa kosong. Ia merasa utuh. Di pangkuannya ada sebuah buku jurnal kecil, berisi catatan-catatan batin, mimpi-mimpi, doa, serta pertanyaan-pertanyaan yang pernah ia ajukan pada hidup. Dan di halaman terakhir jurnal itu, ia menulis, "Aku tidak lagi mencari bukti. Hidupku sendiri telah menjadi bukti. Bukti bahwa pikiran, jika dijernihkan dari ketakutan dan dipenuhi cinta, benar-benar mampu mengubah realitas. Bukan sekadar mengubah kondisi luar, tapi mengubah cara kita mengalami hidup ini."
Dan dari perubahan itu, dunia ikut berubah. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pemuda asing duduk di sampingnya. Wajahnya tampak lelah, seperti Arka di masa lalu. Tanpa tahu siapa Arka, ia mulai berbicara tentang kekacauan hidupnya, tentang rasa gagal, tentang kehilangan arah. Arka hanya mendengarkan. Pemuda itu lalu berkata, "Aku merasa seperti semuanya sia-sia. Aku nggak tahu apa lagi yang bisa kuharapkan dari hidup." Arka menatapnya dengan tenang, tak menggurui, hanya berkata, "Mungkin yang kamu cari bukan harapan, tapi kehadiran. Bukan jalan keluar, tapi jalan masuk ke dalam. Karena saat kau masuk cukup dalam, dunia luar pun ikut berubah." Pemuda itu terdiam, lama, lalu mengangguk perlahan. Disitulah Arka benar-benar menyadari. Ia telah menjadi bukti terakhir. Bukan karena kata-katanya, tapi karena energi yang terpancar dari ketenangan yang ia bawa. Bukan karena hebatnya pencapaiannya, tapi karena ia telah menjadi manusia yang benar-benar hadir. Dan dalam kehadiran itu, semesta bekerja tanpa suara.